silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Tris. Waalaikumsalam Pak Lalu. Bagaimana kabarnya Pak Lalu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Tapi cuman ini Pak Tris, itu agak pusing ini Pak Tris. Ya, bagaimana Pak Lalu? Kenapa pusing? Ini Pak Tris, ya, saya lihat sampai dengan kita selesai mid semester ini, sampai dengan semakin tengah semester, saya amati gairah belajar anak didik saya itu belum maksimal kayaknya. Mereka itu lebih senang bermain, saya lihat Pak Tris itu. Dia sering bermain di kelas. Jadi kira-kira lemasnya itu terjadi karena apa Pak Lalu? Saya melihat ada beberapa faktor Pak Tris. Yang pertama, karena di kelas saya itu termasuk kelas gemuk, saya itu mengajar 41 siswa Pak Tris dalam satu kelas. Yang pertama. Yang kedua Pak Tris, ya, metode saya itu memang selama ini yang saya pakai, pertama diskusi, yang kedua mencatat di papan. Metode saya pakai. Jadinya sewaktu saya mencatat di papan itu, anak-anak di belakang saya itu waduh luar biasa kayak pasar. Mereka tuh ribut sama bermain sampai tidak terkontrol Pak Tris. Ya. Seharusnya memang kelas ini kan 41 siswa memang sangat susah kalau kita mengajar satu orang guru terhadap 41 siswa itu Pak Lalu. Seharusnya memang kan 28 siswa. Tapi ini kan karena Pak Lalu sudah datang kan, kira-kira dari permasalahan itu, kira-kira apa yang Pak Lalu ingin kembangkan nantinya karena dengan permasalahan ini? Yang ingin saya kembangkan Pak Tris, ya, saya pinginnya kelas saya ini dipecah rombelnya menjadi 2 rombel. Misalnya 21 sama 20 siswa. Ya. Kemudian metode mengajar saya dari diskusi sampai menulis itu memang berdiskusi masih oke, menulis juga, cuman lebih banyak saya akan mendesain pembelajaran itu supaya siswa itu lebih aktif. Kemudian materi pembelajaran itu saya sampaikan menggunakan media supaya lebih menarik. Misalnya menggunakan PowerPoint, kemudian menggunakan video-video, kemudian menggunakan ya permainan-permainan yang edukatif. Mungkin seperti itu Pak Tris. Oh iya ya. Tentu apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Lalu itu sangat bagus sekali. Yang pertama adalah pemecahan rombel, kemudian menggunakan media-media seperti PowerPoint ataupun yang lainnya. Tapi apakah misalnya pemecahan rombel ini, apakah kepala sekolah juga, kalau kita menghadap kepala sekolah, apakah memang disetujui atau tidak nanti Pak Lalu kalau misalnya dipecah nanti? Ya, itu memang harapan saya beliau merealisasikan karena padatnya kelas itu. Rencananya besok saya mau menghadap ke kepala sekolah, kemudian saya mau mendiskusikan permasalahan ini dengan beliau. Saya mau mengatakan, karena kebetulan di sebelah ruang kelas saya itu ada ruang kosong yang tidak terpakai, yang kita pakai sebagai gudang. Nah dulu, waktu tahun ajaran baru itu, kenapa dia satu kelas? Karena tenaga pengajar yang masih minim di sekolah. Namun sekarang sudah ada masuk kemarin teman-teman guru dari P3K, sehingga ada guru yang tidak mendapatkan kelas, namun kita alihkan sebagai guru mata pelajaran di sekolah. Rencananya saya menghadap kepala sekolah, kemudian supaya usulan ini dipertimbangkan oleh kepala sekolah, Pak Tris. Iya, berarti sebenarnya Pak Lalu ini sebenarnya guru yang kreatif.
karena punya usulan ide yang guru-guru lain tidak menyampaikan kepada kepala sekolah. Karena memang 41 rombel, kemudian Pak Lalu punya ide untuk memecah rombel itu. Jadi itu usulan sangat bagus Pak Lalu. Kemudian ada PowerPoint juga. Nah, kalaulah apa yang ingin dikembangkan Pak Lalu itu tidak bisa tercapai, seperti apa apa yang akan Pak Lalu lakukan jika tidak bisa meraihnya? Saya akan tetap berusaha semaksimal mungkin di dalam mengkoordinir kelas, bagaimana saya menjadi leader di kelas itu, lebih mengkoordinir kelas supaya anak itu bisa meminimalisir aktivitas-aktivitas yang akan memicu anak-anak itu untuk melakukan keributan atau bermain di dalam proses pembelajaran. Saya akan lebih mengoptimalkan waktu, kemudian bagaimana memanage kelas itu supaya betul-betul anak itu bisa fokus dalam proses pembelajaran dan fokus terhadap materi yang saya berikan, Pak Tris. Iya, baik Pak Lalu. Jadi ketika kita tidak usulan kita tidak diiyakan oleh kepala sekolah, tentu kita tetap terus bersemangat untuk terus mengajar peserta didik kita seperti itu, Pak Lalu. Baik Pak Lalu, dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Pak Lalu sekarang dalam pencapaian tujuan Pak Lalu? Untuk posisi sekarang itu masih berada di nilai 5 kayaknya, Pak Tris. Nilai 5. Untuk posisi sekarang ini masih berada di nilai 5. Ya, berarti masih rendah sekali ya. Masih rendah sekali, Pak Tris. Dari skala 1 sampai 10, nilainya 5. Nah, dari permasalahan tadi, apa sih kekuatan Pak Lalu itu supaya bisa mencapai tujuan Pak Lalu tadi? Yang pertama, disiplin waktu. Biasanya kalau kita sudah disiplin terhadap waktu, anak kita saya mengusahakan diri itu lebih dulu berada di depan kelas, menyambut anak-anak yang masih di kelas, kemudian kembali melaksanakan proses belajar mengajar, kemudian memberikan materi yang menyenangkan, kemudian memanage mereka, memanage waktu, memanage semua yang berada di kelas untuk bisa optimal sehingga capaian itu yang saya hajatkan itu bisa tercapai, Pak. Oh iya, berarti kata kuncinya yaitu Pak Lalu harus tetap disiplin dan harus bisa memanage waktu. Baik, kemudian dari tujuan yang Pak Lalu tadi, kira-kira apa sih hambatan sehingga anak-anak ini kurang dalam hal nilainya, kemudian minat belajarnya di mata pelajaran Pak Lalu? Hambatan-hambatan itu apa sih Pak Lalu? Hambatan yang saya alami itu lebih banyak dari eksternal. Yang pertama dari jumlah mereka yang begitu banyak, terjadinya yang namanya anak-anak satu saja yang memancing keributan itu, maka anak-anak yang lain cepat sekali untuk ikut. Misalnya mereka bermain, satu aja yang mengajak, kemudian yang lain-lain ini cepat sekali untuk, yang namanya anak-anak ini suka sekali bermain karena jumlahnya banyak. Beda kalau mereka sedikit, jadinya untuk mengajak anak-anak yang lain itu untuk bermain itu kurang. Nah, jadi hambatannya itu yang pertama, hambatan pertama dari eksternal, yaitu
banyaknya siswa yang saya ajar. Kemudian kalau dari internal tadi metode itu karena monoton akhirnya anak bosan. Nah, makanya saya akan memperbaiki itu eh, Iya. eksternal maupun internal dari hambatan itu. Ya, kembali lagi seperti tadi yaitu kelas gemuk. Jadi kita susah mengontrol berarti Pak Lalu intinya. Tadi Pak Lalu sudah mengatakan bahwa tadi Pak Lalu ingin memecah rombel, kemudian membuat PowerPoint. Eh, eh, Jangka waktu untuk Pak Lalu akan lakukan itu bagaimana? Berapa lama jangka waktunya sehingga Pak Lalu bisa melakukan ini? Secepatnya kalau bisa paling 1 minggu ke depan saya sudah bisa, insya Allah bisa merealisasikannya karena besok saya akan ngomong kepala sekolah, kemudian apapun hasil dari diskusi saya dengan kepala sekolah, saya tetap akan maju dan bergerak untuk memajukan minat belajar anak didik saya, Pak. Ya. Eh, Kemudian apa sih yang menjadi indikator keberhasilan Pak Lalu nanti supaya siswa itu dikatakan berhasil? Yang menjadi indikator siswa itu saya katakan berhasil kalau uh, minat belajar mereka itu sudah baik, sudah tertarik dengan materi yang saya berikan, suka dengan metode yang saya ajarkan, uh, menggunakan kelas itu, maksudnya aktif di kelas itu sesuai dengan instruksi kapan waktunya bermain, misalnya bermain di dalam belajar ada juga terkadang saya memberikan materi dalam bentuk permainan, kapan mereka bermain berdasarkan keinginan mereka. Itu Pak. Iya. Jadi kalau sudah kita masuk di pelajaran, kalau sudah mereka merasa tertarik, berarti itu salah satu indikator bahwa itu adalah keberhasilan kita dalam mengajar. Seperti itu. Kemudian tadi juga ada hambatan juga tadi, sudah dikatakan oleh Pak Lalu. Kira-kira apa sih komitmen Pak Lalu terhadap rencananya nanti? Bagaimana komitmen Pak Lalu untuk melakukan supaya siswa-siswi ini tertarik terhadap mata pelajaran Pak Lalu ketika ada di kelasnya juga nanti? Komitmennya itu seperti apa? Komitmen yang akan saya lakukan yaitu bersungguh-sungguh di dalam menyelesaikan permasalahan ini. Itu terbukti dengan rencana saya besok yang akan menghadap kepala sekolah untuk berusaha mendiskusikan untuk pemecahan rombel. Kemudian saya juga berkomitmen untuk mengganti uh, metode mengajar saya yang monoton dengan metode belajar yang variatif dan inovatif, sehingga minat belajar, kemudian daya serap, kemudian penerimaan anak terhadap materi yang saya berikan itu bisa naik mungkin dari 5 sampai ke 8, 7 atau 8 Pak. Baik, jadi berarti Pak Lalu tentu akan menggunakan bersungguh-sungguh untuk menerapkan metode pembelajaran bervariatif di kelas, yaitu menggunakan PowerPoint atau PPT ataupun yang lainnya. Kemudian berusaha untuk meyakinkan kepala sekolah supaya bagaimana kelas ini bisa Pak Lalu pecah nanti supaya tidak terjadi keributan. Nanti ketika Pak Lalu sudah berkomitmen seperti tadi, siapa dan apa yang dapat membantu Pak Lalu dalam Baik,
yang bisa membantu saya dalam merealisasikan rencana aksi saya itu. Yang pertama, kepala sekolah. Jadi saya akan, karena beliau selaku pimpinan di sekolah saya, apapun keputusannya adalah yang akan saya laksanakan. Kemudian yang kedua, karena ini berkaitan dengan metode, kemudian yang banyak metode pembelajaran, kemudian bahan ajar yang banyak akan menggunakan IT, menggunakan kertas untuk di print, menggunakan fasilitas seperti printer. Mungkin operator juga akan saya libatkan, Pak Teris, di sini sebagai, akan saya minta bantuan dari kepala sekolah, operator, serta rekan sejawat lainnya. Akan saya minta bantuannya untuk mengatasi, untuk bisa menumbuhkan minat belajar peserta didik saya, Pak Teris. Baik, Pak Lalu. Sebenarnya dari permasalahan-permasalahan Pak Lalu itu, Pak Lalu bisa mencari solusinya sendiri. Saya ini sebagai teman curhat saja, Pak Lalu. Kemudian bagaimana perasaan Pak Lalu sudah di coaching dengan saya pada hari ini? Perasaan saya, Pak Teris, sekarang sudah sekarang saya lega sekali, seperti ada titik terang. Memang tadi Pak Teris bilang benar, dalam program coaching ini tadi Pak Teris bilang saya itu adalah guru yang kreatif, bisa menemukan solusi sendiri. Namun sebelum saya melakukan coaching ini, semua itu tidak kepikiran oleh saya, Pak Teris. Nah, dengan bantuan coaching dari Pak Teris, selaku coach di sini, dan saya selaku coachingnya di sini, coachingnya di sini, sekarang mulai ada gambaran, di dalam percakapan kita itu ada gambaran, ada solusi yang saya baru terpikir setelah kita melakukan diskusi ini. Perasaan saya sangat senang, alhamdulillah, kayaknya ada titik terang, kemudian beban kayaknya sedikit berkurang. Terima kasih banyak Pak Teris atas waktunya. Mohon maaf Iya, mengganggu. Pak Lalu. Mudah-mudahan di saya bisa meminta waktunya untuk melakukan coaching-coaching dari permasalahan yang lain. Terima kasih Pak Teris. Mohon maaf mengganggu Baik, Pak waktunya. Lalu. Kebetulan Ya, saya kita juga terus saling memotivasi saja, Pak Lalu, saling motivasi supaya kita bisa mencapai hasil pembelajaran yang baik seperti itu, Pak Lalu. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam coaching selanjutnya, Pak Lalu. siap Pak. Siap. Jangan bosan saja karena seolah-olah saya saja yang datang bawa masalah terus ini Pak Teris. Iya, tetap semangat, Pak Lalu. Siap. Terima kasih Pak. Oke, Pak Lalu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.